usahanya itu di kopi. Nama brandnya Ngopi Bareng Teman, di bawah legalitas Kios Putri. 2016 saya pensiun dini, saya menekuni usaha sembako melalui Kios Putri. Setelah itu saya berlanjut usaha kopi di tahun 2018. Adapun produk yang saya jual di kopi adalah berbagai jenis single origin dari beberapa daerah kopi lokal Nusantara. Ada dari Gayo, Aceh, ada dari Bogor, juga dari Dieng, Toraja, juga dari Jawa Tengah beberapa, dan masih banyak lagi. Adapun jenis-jenis produk yang saya jual itu ada single origin, cold brew misalnya, ada juga es kopi susu kekinian, ada juga Japanese ice kopi ataupun kopi herbal, di mana saya saat ini lagi mencoba menjual kopi-kopi herbal. Kopinya itu benar-benar kopi biji yang di green lalu diproses dan dicampur dengan herbal. Baik, kelebihan produk kami khususnya untuk di es kopi susu gulaan kekinian, kami menggunakan kopi yang premium, dan juga ada beberapa barang yang kami coba blend sehingga menghasilkan perbedaan kopi dari kedai-kedai yang lain. Ada juga mengenai single origin, kami gunakan beberapa metode, ada V60, ada flat bottom, juga ada mocha pot dan mesin espresso. Untuk jam buka sendiri, kami buka dari Senin sampai Minggu, dari jam 8 sampai jam 8.30 setiap hari. Saya juga melakukan kegiatan bajar-bajar di Dekranasda, di Bank Mandiri, di Pos Indonesia, di Kicau Mania, dan berbagai tempat lainnya. Produk saya sendiri itu sudah mempunyai legalitas, untuk hakinya juga sudah lagi dalam berproses. Ada halalnya, ada izin edar PERT. Adapun kedai kami saat ini ada di Permata Depok, sektor Virus, Blok K1 nomor 16, dan cabang kami ada di Jawa Tengah, di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Jalan Kaliwadas Raya, kilometer 3, Bumi Ayu, Brebes. Dan semoga saja nanti di Bandung juga kami akan buka, kami lagi berproses. Ya. Pemasaran penjualan kami juga bisa melalui online, bisa melalui Instagram, bisa melalui marketplace, ada di Tokopedia dan Banjar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, tentunya berjumpa kembali bersama saya Muhammad Andriansa, tentunya di program kesayangan kita, yakni Bisnis Anda. Dan tentunya program yang akan mengupas, membedah sisi pelaku perjuangan wirausaha. Luar biasa sekali. Tentunya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa di rumah. Dan seperti biasanya di program Bisnis Anda, tentunya kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Dan telah hadir bersama kita, bergabung juga owner dari Ngobat, Ngopi Bareng Teman. Sudah hadir bersama kita di studio ada Pak Yusuf Susanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Bagaimana perjalanannya? Luar biasa sekali. Ini jauh banget loh. Betul. Dari Depok ya Pak ya. Mampir ke Bekasi di Studio 1 Badar TV. Tapi masih jauh barat. Masih jauh barat ya Pak ya. Tentunya kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol seputar tentang kopi nih ya Pak ya. Betul. Wah cocok banget pokoknya pemirsa di rumah, apalagi generasi milenial ini yang sering
ngopi ya, pecinta kopi juga, mungkin pemirsa di rumah juga yang tentunya hobi dengan kopi. Wah, cocok banget. Langsung aja kita kepoin hari ini bersama Pak Yosef Susanto, atau sering disapa Pak Anto ya, Pak Anto, betul. Boleh Pak. Baik Pak, mungkin di awal ini boleh diceritakan gitu Pak, awal mulanya nama dari Ngobat ini, ngopi bareng teman gitu. Ini awal mulanya dari mana inspirasinya gitu Pak? Nah, ya baik. Saya flashback dulu ke belakang, bahwasanya kenapa sih saya mau usaha kopi gitu ya. Saya ini sebelumnya bekerja di perusahaan swasta, oil and gas services, dan sudah lebih dari 20 tahun saya berkecimpung di dunia tersebut. Pada waktu itu saya terpikirkan untuk buka berwirausaha. Nah, wirausaha itu yang saya pikirkan adalah gimana usaha ini agar tetap bisa terus berjalan gitu ya. Tahun 2015 saya ngajuin pensiun, baru tahun 2016 disetujuin. Mulai dari 2016 itulah saya mencoba berpikir usaha apa yang kira-kiranya bisa berjalan terus ya, istilahnya bukan usaha musiman, usahanya disukain banyak orang gitu ya. Konsep yang seperti itu yang saya cari. Nah, ketemulah yang namanya kopi. Kita tahu dari zaman dulu sampai sekarang kopi itu selalu digemarin ya. Hanya saja di sebagian masyarakat Indonesia ini kopi itu banyakkan dicampur yang manis-manis seperti itu ya, seperti es kopi susu gula aren dan sebagainya dibanding penikmat kopinya gitu ya. Di 2018 itulah udah mulai giat di kopi ya, karena pada waktu usaha pertama itu yang saya harus jalanin adalah mendekat ke regulasi dan mendekat ke komunitas. Nah, pada saat itu komunitas yang saya dekatin adalah Rumah Kreatif Blimbing atau UKM Blimbing, dan saya banyak dimentorin di situ. Dari sisi brand juga saya dapat saran dari situ gitu ya. Artinya setelah itu baru saya berproses gitu, mendekati regulasi untuk mendapatkan legalitas seperti halal dan PIRT untuk izin edarnya. Dari situlah terus berjalanlah sampai sekarang gitu. Itu sih awalnya. Itu awal mulanya ya, dan akhirnya tercetuslah nama Ngobat ini ya, ngopi bareng teman ini ya berasal dari regulasi ini ya, bersama teman-teman dari komunitas tadi ya. Komunitas Rumah Kreatif Blimbing itu brand yang diajukan ke saya bahwasanya ini kopi dengan brand ini itu ke-Indonesiaan gitu. Indonesia banget, ngopi bareng gitu teman gitu. Di satu sisi ngopi bareng teman itu kan rezeki buat kita nih. Betul. Artinya ngopi dengan bareng teman otomatis nggak cukup satu gelas kan. Ya, betul. Itu jadi mendapat income dari situ. Itu sih sebenarnya. Semoga saja ya akan terus datang teman-teman yang lain untuk ngopi gitu. Terus ngopi ya, apalagi kan banyak sekali ya pecinta kopi di Indonesia ini ya Pak ya. Betul. Salah satunya banget gitu ya. Kalau kita tahu juga bahkan kualitas kopi di Indonesia ini ada yang sudah sampai mendunia juga ya, kalau menurut artikel yang sudah saya baca juga. Terutama yang Gayo mungkin ya itu. Yang Gayo itu ya, yang sudah sampai mancanegara. Iya, gitu betul. Ya. Oke, dan selain itu Pak, kalau kita boleh tahu nih, sejak awal merintisnya ini dari tahun berapa Pak Anto ini? Merintisnya itu sebenarnya waktu keluar dari pekerjaan, itu kan di 2016, istilahnya cooling down dulu dalam setahunan itu. 2017 pernah sempat usaha di sembako waktu itu, karena prospek sembako kita lihat itu kan banyak banget gitu ya, sembako itu banyak diminatin orang pada waktu itu. Tapi kita tahu sembako itu untungnya nggak banyak gitu ya, jadi istilahnya profitnya itu tidak besar. Akhirnya itu tadi 2018 saya pertengahan gelutin kopi tadi. Di kopi itu kita tahulah bahwasannya dari zaman dahulu sampai sekarang itu kopi itu nggak pernah ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya, nggak istilahnya bukan usaha yang musiman ya istilahnya gitu ya. Dari kita kenal yang namanya kopi tubruk kan tuh khas Indonesia banget, tubruk diminum gitu ya. Betul. Dan dari zaman dulu sampai sekarang malah sekarang udah menjadi istilahnya lifestyle buat masyarakat kita.
ngopi sambil bekerja, ngopi sambil bercengkrama, ngopi sambil meeting gitu ya. Dan itu udah mulai kelihatan gitu loh. Makanya prospek bisnis kopi itu sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang menarik untuk kita gelutin gitu. Betul, luar biasa sekali ya. Awal mulanya gitu sejak dari 2018 ya Pak ya. Sudah mulai merintis dan mungkin sudah mengkonsepkan semua arahnya akan dibawa kemana nih oleh Pak Anto sendiri gitu ya. Baik Pak, kalau kita tahu apa sih yang membedakan gitu ya ngopi bareng teman dengan jenis kopi lainnya gitu? Mungkin ada nggak sih perbedaan gitu? Iya. Konsep saya sendiri sebenarnya kita pengen kopi itu dikenal sama masyarakat nih, masyarakat yang kelas bawah gitu ya, istilahnya menengah ke bawah. Kenapa sih kebanyakan orang kan ngopi saset gitu ya? Ngopi saset kita kan banyak tuh orang udah diminatin sama masyarakat kita. Dan saya ingin mengedukasi dalam tanda kutip bahwasanya kopi yang benar yaitu kopi dari biji digiling terus diproses gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya pengawet, bahan tambahan, bahan perasa dan lain-lainnya. Sehingga apa yang dihasilkan dari kopi itu originalitas. Dan dari kopi itu di kopi ngobat itu banyak kopi-kopi dari Indonesia. Jadi orang bisa menciptakan kopi-kopi itu, misalnya saya pengen nyobain yang dari Lampung dong. Kita ada. Seperti misalnya sudah hadir juga di sini ya. Kalau ini kan nanti Robusta Solok, nanti orang bisa ngerasain Robusta Solok seperti apa. Seperti apa gitu ya. Terus ada lagi yang namanya, ini kalau aku yang pegang Arabica Sumedang. Nah. Ternyata Sumedang bukan terkenal tahu juga ya. Ada kopi Arabica juga ya Pak ya. Sumedang kopinya lumayan enak ya istilahnya. Kita dulu pernah ikut satu komunitas di sana dan kita berkunjung ke sana dan lumayan enak. Banyak juga ya, enak, luar biasa. Nah, jadi istilahnya masyarakat itu kita edukasi bahwasannya di Indonesia itu banyak produk-produk kopi single origin yang dari daerah lain gitu loh. Indonesia itu luas. Jadi banyak dia bisa nyobain yang namanya Sumedang tadi, Solok tadi, Gayo tadi dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi adalah yang membedakan itu maksudnya dalam prosesnya kali ya, maksudnya gitu ya. Dalam proses awal pembuatan ini, mungkin kalau ini ada nggak sih Pak gulanya gitu? Atau enggak memang pure dari biji kopi seperti ini dan terus dibuat gitu ya, ditumbuk diproses gitu ya maksudnya, dan akhirnya ya ini yang membedakan kopi bareng teman dengan kopi yang lain seperti itu ya. Nah, jadi kalau boleh saya kasih tahu, ini kan ada dua jenis produk nih di sini. Ini kan kopi saset, ini kita kepengen masyarakat dengan kopi originalitas tadi, terus dari single origin beberapa daerah, dia bisa merasakan beda-beda kopinya gitu ya. Jadi dia bisa ngerasain yang sekarang banyak di pasaran kan cuman kopi gitu ya, tidak originalitas dari kopinya dari mana kan nggak dicantumin. Dengan demikian mereka bisa merasakan kopi Gayo itu seperti ini, kopi yang Sumedang itu seperti ini gitu ya. Jadi dia bisa merasakan itu. Dan ini produknya ada dua, yang ini yang saring, yang ini yang tubruk, yang khas Indonesia banget khas gitu. Indonesia banget mungkin ya gitu. Mungkin namanya Arabica mungkin ya sama gitu ya. Tapi yang membedakan mungkin dari setiap daerahnya yang membedakan Arabica Sumedang seperti apa sih rasanya. Oh ternyata itu beda ya Pak ya? Beda, karena ada beda ya. Mungkin dari perawatannya, haranya dari tanahnya gitu ya, perawatan yang lebih baik, petik merahnya yang dia pilih gitu ya istilahnya, dan itu menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas lah istilahnya, terus membedakan itu tadi. Jadi memang rasa yang tercipta dari kopi ini ada beberapa faktor juga ya, diantaranya mulai dari penanamannya mungkin ya Pak ya, cara perawatannya juga ya, sehingga dengan hasil kopi dengan kualitas terbaik mungkin ya itu tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, dari perawatannya di sana. Kadang kan kita dengar kopi terbaik ada di Indonesia juga, mungkin karena daerah Indonesia ini adalah merupakan deretan geografis yang sangat bagus mungkin ya. Kalau kita lihat dari negara-negara lain, apa sih yang kurang dari Indonesia? Ada semua gitu ya. Semua ya. Bahkan bermacam-macam kopi pun di setiap daerah tuh ada gitu. Betul ya, benar memang. Jadi istilahnya tuh Indonesia tuh kaya akan pertama rempah-rempah gitu ya, terus kopinya, coklatnya juga kan kita keempat dunia lah untuk kopi itu. Setelah mungkin ada Brazil, ada
saya lupa ada 4 negara lagi itu hasil kopi terbaik gitu ya. Salah satunya ada di kita, di negara kita Indonesia. Betul. Dan kalau nggak salah yang tadi Bapak sebutkan tadi ya, kopi Gayo itu ya. Itu kopi Gayo itu sudah mancanegara. Iya. Juga ya. Kalau di sini ada nggak Pak jenis kopi Gayo gitu seperti apa sih? Aku juga belum pernah. Kalau di sini ada nggak? Di sini kita kebetulan saya kayaknya nggak ada deh, belum ini. Jadi yang ini cuma ada Solok, Sumedang sama Arabica juga, Arabica Solok juga sama Robusta Solok. Nah, intinya gini, setiap daerah mempunyai beda-beda dari kualitas si kopinya, tergantung dari si hulunya, si hilirnya ini, si petaninya ini, bagaimana dia maintain unsur haranya, perawatannya, dan sebagainya, sehingga menghasilkan kopi yang maksimal enak gitu istilahnya. Kalau untuk dari ngopi bareng teman sendiri Pak, dari hasil kopi yang diproduksi saat ini, itu atau Bapak di daerahnya itu menanam sendiri atau masih membutuhkan bekerja sama dengan supplier yang setiap daerah-daerah gitu Pak? Ya itu, jadi di Indonesia ini kan banyak banget lah daerah penghasil kopi gitu ya, dari Sumatera, Jawa gitu ya, terus Sulawesi gitu ya. Nah, kita ambil contoh kemarin saya baru saja ke Puncak, ternyata di Puncak Bogor itu ada perkebunan kopi namanya Cibulau. Kopi Cibulau itu dia juara di tahun 2016 lah. Ya, enak banget tuh kopinya. Kemarin kita ke perkebunannya, kita melihat dan prospeknya itu dia sangat bagus ya gitu ya untuk sebuah kopi yang ada di Puncak Bogor gitu ya, nggak jauh dari sini gitu ya, istilahnya jauh barat. Dan itu mereka dalam memaintain si kopi itu memang benar-benar selalu diikutin sama istilahnya pengawas ya. Pengawas, ada pengawasnya. Iya, jadi menghasilkan kopi yang bagus itu seperti apa sih gitu loh. Cara merawatnya itu cara tadi merawatnya ya, gitu. Makanya waktu 2016 kalau nggak salah itu dia juara gitu. Jadi dua jenis itu antara Robusta sama Arabica. Arabica itu ya. Jadi kualitas kopi terbaik ya sebagaimana cara perawatannya itu tadi ya, dari si petani-petaninya tadi. Betul, ya. Benar. Mungkin kalau dirawatnya dengan rasa kasih sayang luar biasa gitu ya Pak ya. Jenis kopinya pun rasanya bakal lebih nikmat dan ini lagi ya. Iya, itu benar Bang. Nah Pak, kalau untuk proses pembuatannya Pak, sehingga dalam bentuk seperti ini kan otomatis sudah dari biji ya Pak ya? Iya. Sudah. Ini biji. Berapa lama Pak supaya bisa sampai seperti ini? Ya. Gitu. Jadi kalau saya sebagai wirausaha baru pada waktu itu, kita semaksimal mungkin costing cost-nya direndahin. Ya. Artinya gini, ketika kita membuat satu produk kayak gini, kalau kita bisa kerjain sementara, kita yang kerjain dulu. Misalnya kayak kita beli aluminium foil, kita buat, terusnya kita masukin biji kopi, kita giling, kita masukin dan masukin gula. Nah itu mungkin agak sedikit makan waktu karena kan kita harus memproses si kemasannya ya. Betul. Tapi kan itu pembelajaran buat kita juga. Ketika kita usaha baru gitu ya, kita harus maintain diri kita gimana sih cara membuatnya gitu loh, biar kita tahu gitu loh. Menarik sekali tentunya Pak untuk kita bahas dan selanjutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan semakin menarik saja pembahasan kita tentunya hari ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.